Saudara, video yang pertama kali diunggah di akun Facebook Ali Guraisah memperlihatkan saat Presiden dan pejabat negara lain hendak memberikan hadiah kepada pemenang Piala Presiden. Namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang saat itu juga duduk di kursi VVIP hendak mengikuti Presiden dan memberikan selamat kepada tim yang menang. Namun, langkahnya terhenti setelah salah satu anggota pasukan pengamanan Presiden kemudian mencegahnya. Anies berusaha menjelaskan sesuatu, namun Pas Pampres tetap tak mengizinkan Gubernur DKI Jakarta bergabung dengan Presiden memberikan hadiah kepada pemenang pertandingan. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dijanjikan Republik ini. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini adalah tentang nasib masa depan bangsa kita dan anak-anak dari bangsa kita. Jaga kemuliaan perjuangan ini. Jaga kehormatan perjuangan ini. Kirimkan pesan-pesan yang mempersatukan. Kirimkan pesan-pesan yang menunjukkan bahwa kami tidak jual murah idealisme itu. Kami junjung tinggi idealisme itu. Tunjukkan bahwa kita punya rekam jejak yang baik. Punya rekam gagasan yang baik. Punya rekam karya yang baik. Karena kita punya itu semua, kita tidak perlu berbohong. Kita tunjukkan kenyataan. Bila rekam jejak kita bermasalah, bila rekam gagasan kita bermasalah, bila rekam karya bermasalah, baru di situ ada kebohongan-kebohongan. Betul? Karena itu kalau kita menyaksikan ada kebohongan diproduksi, sebenarnya itu adalah cerminan rasa tidak percaya diri atas yang dimiliki. Jadi kita tidak perlu memproduksi kebohongan, tidak perlu memproduksi itu semua. Tunjukkan kenyataan dan biarkan kenyataan memenangkan pertarungan gagasan, memenangkan pertarungan rekam jejak, memenangkan pertarungan karya. Dan kita ingatkan kepada semua bahwa bisa jadi ada lawan tapi tidak ada musuh. Kita tunjukkan kepada semua bahwa kita saudara sebangsa. Ya, kita berlawanan gagasan, ya, kita berlawanan rekam jejak, tapi kita bukan musuh. Musuh saling menghabisi, lawan saling menguatkan. Lawan debat adalah teman berpikir. Lawan badminton adalah teman olahraga. Lawan voli adalah teman olahraga. Lawan di dalam proses pilpres, lawan di dalam pemilu, mereka adalah teman dalam demokrasi. Dan kita kirimkan pesan kepada semua, ini demokrasi modern. Ini bukan pengaturan negara dengan cara-cara yang non-modern. Di dalam demokrasi modern, saya ingatkan beberapa hari yang lalu, bahwa di dalam proses ini semua tidak ada kekuasaan yang berpindah, tidak ada kekuasaan yang hilang. Kekuasaan itu tetap dan terus berada di tangan rakyat Indonesia. Yang berpindah itu adalah kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan rakyat. Dan tiap 5 tahun sekali, rakyat yang memegang kekuasaan menitipkan kewenangan itu secara bergantian. Inilah negara modern, inilah negara demokrasi modern. Karena itu, bila ada yang berpandangan khawatir kehilangan kekuasaan, maka sesungguhnya dia tidak paham prinsip-prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasaan itu tidak hilang, kekuasaan itu tidak berpindah. Kekuasaannya ada pada saudara-saudara semua rakyat Indonesia. Kami mengajukan diri dengan menyatakan, ini gagasan kami, ini rekam jejak kami, ini karya kami, dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya, dan percayakan rakyat
bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada mereka-mereka yang memiliki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam gagasan yang baik. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah matang, rakyat Indonesia sudah mampu untuk menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan, tidak perlu ada intervensi-intervensi. Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita jaga. Kekuasaan itu ada pada rakyat, bukan pada yang lain. Jangan jual kekuasaan itu. Jagalah kekuasaan itu sampai nanti di TPS dan sampai nanti penghitungan. Bahwa ini bukan sekedar statistik hitungan. Ini adalah hak saya untuk menentukan masa depan perjalanan bangsa ini. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ya, kalau kita mengingat bagaimana Anies diperlakukan ya secara tidak baik ya di zamannya Jokowi pada saat menghadiri sebuah pertandingan sepak bola, kemudian di stadion bersama-sama dengan Pak Jokowi ya, Anies ya ingin turun memberikan apresiasi terhadap tim pemenang pada saat itu, teman-teman. Namun mirisnya Anies dihalau, dilarang oleh Pas Pampres. Ini membuat heboh dan viral kala itu. Ini adalah awal bagaimana Anies ya selalu diskriminasi, Anies tidak diberi panggung ya. Padahal niat beliau bukan cari panggung, tetapi ingin menemani presiden. Apalagi jabatan beliau pada saat itu adalah gubernur. Teman-teman, Pak Anies Baswedan pernah dipecat Jokowi ya. Dan tanpa alasan apapun, kata Anies Baswedan beberapa kali di podcast. Anies tidak pernah bertanya alasan pergantiannya. Tapi Anies selalu menerimanya dengan lapang dada. Anies tidak pernah mencari-cari kesalahan. Anies tidak pernah berpikir yang tidak-tidak. Namun rakyatlah yang menilai ya, apa yang sebenarnya terjadi. Bercermin dari kejadian tersebut ya, Anies semakin maju, Anies semakin melejit, Anies semakin dikenal banyak masyarakat, elektabilitasnya semakin tinggi hingga menjadi capres, bahkan nyaris menjadi gubernur Jakarta untuk kedua kalinya. Itu adalah bonus bagaimana keikhlasan, bagaimana kekuatan Anies Baswedan. Anies adalah tokoh yang benar-benar dicintai masyarakat, yang benar-benar membuat hati rakyat itu teduh ya ketika mendengar pidato beliau. Sebab karena beliau memang orang yang sangat religius, teman-teman. Anies kalau kita melihat saat ini ya, masih ditakuti banyak pihak ya. Apakah di Pilpres 2029 nanti Anies akan dicegal lagi? Ya, tentunya tidak akan bisa ya. Sebab Anies semakin kuat, Anies semakin didukung oleh masyarakat, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?